Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Turnamen World Cup berlanjut sampai ke babak final. Para peserta telah berkumpul untuk melanjutkan World Cup, turnamen khusus untuk Pokemon tipe air. Host menjelaskan sejarah acara tersebut dan menarik perhatian semua orang ke ratu bernama Maya. Kasumi sangat terpesona dengan kecantikannya. Begitu pula Takeshi yang ingin mendekati ratu tersebut. Maya menyapa para peserta dan berharap semoga pertandingan hari ini berjalan lancar. Dikala Maya mengangkat tongkatnya ke udara, tim Rocket yang bekerja sebagai penjual makanan melihat sesuatu yang bisa mereka curi. Tentunya mereka hanya akan melakukannya saat waktunya tepat. Maya mengarahkan tongkatnya ke matahari, yang diyakini dapat menyatukan seluruh Pokemon tipe air. Seketika cahaya biru menyapu seluruh stadion untuk memunculkan energi dari semua Pokemon air. Maya menyatakan bahwa pemenang turnamen ini akan mendapatkan Mystic Water Pendant. Menjelang turnamen, Takeshi menjelaskan betapa sakralnya pendant tersebut, hingga Satoshi dan Kasumi bertengkar tentang siapa yang akan memenangkan turnamen ini. Takeshi segera menyudahi pertengkaran itu dan juga mengingatkan Satoshi bahwa ia hanya memiliki satu Pokemon tipe air. Maka dari itu, Satoshi langsung menghubungi Propokido untuk mentransfer Pokemon tipe air lainnya. Propokido menyarankan untuk menggunakan Kingler, jadi Satoshi menukarnya dengan Beyblade untuk sementara waktu. Kebetulan Propokido juga ingin meneliti Beyblade. Satoshi bilang akan langsung membalikan Kingler setelah turnamennya selesai. Propokido mengeluarkan Beyblade, namun karena mengira dirinya telah diculik dan tidak melihat Satoshi, Beyblade mulai panik dan menyerang Propokido. Sementara itu, turnamen berlangsung dengan sangat seru. Kasumi merasa sangat bahagia bisa melihat pertempuran antar Pokemon tipe air yang sangat disukainya. Pertandingan berikutnya mempertemukan Satoshi dengan Suryo. Satoshi milih Totodile, sedangkan Suryo menggunakan Kingdra dalam pertandingannya. Satoshi men-scan Pokemon tersebut dengan Pokédex-nya dan sangat bergairah akan lawan yang tangguh. Namun lain halnya dengan Takeshi, yang mengatakan Satoshi pasti akan sangat kesulitan. Diketahui Kingdra itu bertipe air dan naga, membuat serangan Totodile kurang efektif terhadapnya. Satoshi mulai lebih dulu dengan memerintahkan Totodile menyelam ke dalam air. Langsung saja Suryo merintahkan Kingdra menggunakan Twister. Pokemon itu menciptakan pusaran air puting beliung yang mengempaskan Totodile ke udara. Di saat Totodile meluncur ke bawah, Kingdra hendak mengeluarkan Water Gun. Akan tetapi Totodile bisa menghindarinya dan mendarat dengan selamat. Suryo merintahkan Kingdra Twister, tapi Totodile menggunakan move tersebut sebagai pijakan dan menyundul maju. Untuk menghindari serangan tersebut, Kingdra menyelam lagi ke dalam air. Dari situ, Kingdra melancarkan smoke screen yang menutupi permukaan air. Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk keluar dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang lawannya. Pertandingan terhenti sejenak saat Satoshi mengantisipasi langkah Suryo selanjutnya. Suryo lalu menyuruh Kingdra muncul ke permukaan. Dengan cepat Totodile menggigit moncong Kingdra, mencegahnya mengeluarkan Hydro Pump. Karena Kingdra tidak bisa mengeluarkan airnya, Pokemon tersebut jadi membengkak. Beberapa detik kemudian, Totodile melepaskan gigitannya dan Kingdra terbang melintasi stadion. Kingdra menghantam arena dengan sangat keras lalu mengapung ke permukaan. Tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi memenangkan pertandingan dan lolos ke babak berikutnya. Teman-temannya pun mengakui Satoshi selalu memenangkan pertandingannya dengan cara yang cerdas. Sementara itu, tim Rocket masih menyusun rencana untuk mendapatkan tongkat Maya. Tapi terhenti ketika anggota staf lain beritahu mereka bahwa ada lebih banyak pelanggan lapar yang harus dilayani. Semalaman Kasumi menatap arena dari jendela kamarnya. Satoshi yang terbangun tahu perasaan Kasumi, dan Kasumi mengungkapkan sangat bersemangat sekali untuk pertandingannya besok sehingga tidak bisa tidur. Keesokan harinya, turnamen kembali berlanjut dengan Kasumi yang akan melawan Harizo. Harizo yang lebih tua dari Kasumi mempunyai sifat sombong dan sangat yakin bisa mengalahkan Kasumi dengan mudah. Harizo memiliki Quillfish yang akan bertanding melawan Corsola Kasumi. Teman-temannya yang berada di bangku penonton meminta Kasumi berhati-hati karena Pokemon ikan buntal itu cukup berbahaya. Harizo merintahkan Quillfish Water Gun, yang mana Kasumi membalikkan serangan itu dengan Corsola Mirror Coat. Alhasil Quillfish terkena serangannya sendiri.
Kali ini Harizo merintahkan Quillfish menyedot air sampai badannya membesar. Rencananya Quillfish akan menyimpan air dalam jumlah yang banyak dan melepaskan semuanya sekaligus. Quillfish lalu melepaskan rentetan pin misil yang dibalas Corsola dengan spike cannon. Kedua serangan itu meledak di udara dan memukul mundur Corsola. Tapi Quillfish berlindung di perairan. Quillfish memanfaatkan kesempatan dan berhasil menghit Corsola dengan takedown. Seharusnya itu sudah cukup untuk melumpuhkannya, tapi Corsola mampu memulihkan dirinya berkat recover. Tidak ingin beri kesempatan, Harizo merintahkan Quillfish takedown lagi. Namun Corsola ternyata berhasil menjebaknya di antara tanduknya. Kasumi akhirnya mendapatkan ide dan menyuruh Corsola menggunakan spike cannon. Corsola menembakkan spike cannon dalam jarak dekat yang mengirim Quillfish tinggi langit, dan Kasumi pun menangkan pertandingan. Selagi perhatian semuanya teralihkan, tim Rocket bergerak untuk merebut tongkat Maya. Namun petugas Junsai yang sudah standby di situ melarang mereka mendekati Ratu dan menggagalkan upaya tim Rocket. Sekembalinya ke Pokemon Center, Satoshi dan Kasumi saling memberi selamat karena berhasil mencapai babak kedua. Mereka lalu mendekati layar yang mengumumkan pertandingan selanjutnya. Tak disangka-sangka ternyata mereka berdua akan langsung berhadapan di pertandingan besok. Singkat cerita, pertandingan antar mereka berdua dilaksanakan. Satoshi dan Kasumi saling beri semangat, tapi juga tidak akan segan-segan dalam pertandingan ini. Sudah sekian lama mereka belum pernah bertanding secara serius, dan di kesempatan kali ini bisa menampilkan kekuatannya lagi. Saat pertandingan baru akan dimulai, petugas Junsam peringatkan Maya bahwa banyak orang yang ingin mencuri tongkatnya. Bagaimanapun juga, Maya tidak terpengaruh dan meyakinkan petugas Junsa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada saat itu, tim Rocket mengawasi dari belakang dan siap merebut tongkat Maya. Ojiro dan Nyasu sebenarnya ingin terus berjualan, tapi Musashi mengungkapkan telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Dengan itu, keduanya pun langsung optimis. Beralih ke pertandingan yang akan memakai sistem 2 versus 2. Satoshi menggunakan Totodile, sementara Kasumi menggunakan Poliwhirl. Satoshi mulai dengan Totodile Water Gun, namun Kasumi merintahkan Poliwhirl untuk menghindarinya. Setelah itu, Poliwhirl menyelam ke dalam air untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Selagi Totodile masih memperkirakan dari mana datangnya Poliwhirl tersebut, tiba-tiba Poliwhirl muncul di hadapannya dan berhasil mendaratkan bubble. Akibat serangan yang mengejutkan itu, Totodile sempat oleng, namun memperoleh kembali kesadarannya dan menunduk untuk menghindari double slap. Selain itu, Totodile juga membalas dengan mendorong mundur Poliwhirl. Poliwhirl kemudian menukik dengan kecepatan tinggi sambil menghindari water gun, hingga akhirnya sukses mendaratkan double slaps. Kasumi mengamankan posisi dengan kekalahan Totodile, dan Satoshi segera menggantikannya dengan Kingler. Kasumi merintahkan Poliwhirl untuk melepaskan bubble, tapi Kingler mampu membloknya dengan cakarnya yang besar. Setelah itu, Kingler melancarkan Crab Hammer, yang selain membelah lautan juga mengenai telak musuhnya. Hal itu membuat Poliwhirl terjebak di dalam pusaran air. Kingler menggunakan Crab Hammer-nya lagi untuk menghabisi Poliwhirl. Dengan demikian, Satoshi menyamakan kedudukan. Kasumi memanggil Corsola, tapi yang keluar malahan Psyduck, yang mempermalukan dirinya sendiri karena tidak bisa berenang. Satoshi merasa sangat beruntung dan merintahkan Kingler Vice Grip. Kasumi menyuruh Psyduck menghindar, tapi karena terlalu takut, Psyduck sama sekali tidak bergerak. Kingler melaju ke arahnya dan berhasil mencengkram kepalanya. Selagi Kasumi mengupayakan agar Psyduck bisa melepaskan diri, Psyduck yang panik mulai sakit kepala. Ini menandakan Psyduck akan segera mengeluarkan kemampuan psikis terkuatnya. Satoshi langsung menyuruh Kingler melepaskan Psyduck, namun terlambat karena Kasumi lebih dulu merintahkan Psyduck confuse. Psyduck melepaskan energi yang sangat kuat dan melemparkan Kingler mengenai trainernya sendiri. Dengan begitu, Kasumi memenangkan pertandingan. Pada malam harinya, Satoshi menghubungi Propokido lagi. Propokido memberitahukan bahwa Bailip sangat merindukan Satoshi. Satoshi segera menukarkan Pokemonnya, dan ketika Bailip kembali, ia sangat senang bisa bersama Satoshi lagi. Seorang wanita mendekati mereka, yang memperkenalkan dirinya adalah Takami. Takami datang untuk menyapa Kasumi yang akan menjadi lawan bertandingnya di turnamen ini. Keduanya berjabat tangan dan saling mendoakan keberuntungan di putaran berikutnya.
Putaran ketiga akhirnya dimulai, di mana 16 besar akan dipangkas menjadi 8 besar yang berhak lolos ke babak berikutnya. Tim Rocket masih mengincar tongkat Maya, tapi sangat terkejut karena ternyata penjagaan untuk Ratu semakin diperketat. Kasumi menggunakan Poliwhirl, sedangkan Takami menggunakan Gyarados, salah satu Pokemon tipe air yang sangat ditakuti Kasumi. Kasumi merintahkan Poliwhirl Bubble, tapi Gyarados bisa menghancurkannya dengan Hyper Beam, yang dengan sekali hit saja sudah cukup untuk melumpuhkan Poliwhirl. Meskipun begitu, Kasumi masih tetap percaya diri dan mengirimkan Corsola ke arena. Atas perintah trainernya, Gyarados menggunakan Hydro Pump. Kasumi lalu menyuruh Corsola mengcounternya dengan Mirror Coat. Sekali lagi Gyarados menembakkan Hyper Beam untuk menghancurkan serangannya sendiri. Untungnya Corsola sempat menghindar dari serangan dengan menyelam ke dalam air. Beberapa saat kemudian Corsola muncul dan melancarkan Spike Cannon yang super efektif untuk mengalahkan Gyarados. Takami mengakui Kasumi sebagai trainer yang kuat dan mengirimkan Chinchou yang akan bertarung selanjutnya. Takami merintahkan Chinchou mengarahkan Spark ke langit-langit. Listrik bercampur dengan awan sebelum ditembakkan ke Corsola. Corsola berhasil mempertahankan diri dengan Mirror Coat dan mengirimkan serangannya kembali ke Chinchou. Namun serangan itu tidak berpengaruh terhadap Chinchou, sedangkan Corsola mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Chinchou menindaklanjuti dengan Confuse Ray, yang mana Corsola menyelam untuk menghindarinya. Chinchou mencelupkan antenanya ke dalam air untuk menggunakan Confuse Ray lagi, dan kali ini Corsola terkena dampaknya. Ketika Corsola masih sempoyongan, Takami merintahkan Chinchou Water Gun. Alhasil Corsola sudah tidak sanggup lagi berdiri, dan Takami lolos ke babak berikutnya. Usai pertandingan, tim Rocket yang menyadari tidak ada celah sedikit pun untuk melakukan kejahatan, memutuskan untuk menunda aksi mereka di kemudian hari. Satoshi dan kawan-kawan bertemu lagi dengan Takami, di mana Kasumi memberi selamat atas kemenangannya dan berharap Takami bisa menangkan turnamen ini. Pada pertandingan final, Takami memanggil Golduck untuk berhadapan dengan Feraligatr. Tim Rocket muncul dan berniat merebut tongkat, tapi Pikachu bisa memutuskan tali pancingnya. Pertandingan terhenti untuk sementara waktu dengan adanya tim Rocket. Sekarang situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Satoshi dan yang lainnya mengirimkan Pokemon mereka, yang secara bersamaan melancarkan Water Gun. Sebagai serangan penutup, Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Pada akhirnya World Cup pun selesai. Sayangnya Takami hanya menempati posisi kedua, sedangkan trainer yang tidak disebutkan namanya meraih posisi pertama dan berhak mendapatkan pendat. Maya sekali lagi mengangkat tongkatnya ke matahari terbenam untuk menutup acara. Besok paginya, Satoshi dan kawan-kawan menatap arena dan mengenang masa-masa indah saat berkompetisi di sana.